Baik, perkenalkan nama saya Blasius Bin dengan NPM 241111000016 dengan jurusan Informatika. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah MPTI. Di sini ada 4 soal. Di sini buatlah sebuah proyek minimal 9 aktivitas dan narasikan minimal 1 paragraf mengenai proyek yang dibuat. Yang kedua, dari proyek tersebut buatlah jaringan kerjanya. Yang ketiga, hitung lama pengerjaan proyek. Dan yang keempat, cari jalur kritisnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan proyek yang saya buat, yaitu proyek bakti sosial gereja. Nah, di sini saya sudah menuliskan juga daftar aktivitasnya, yang dimana ada 9 aktivitas. Yang pertama, kita ketahui dulu ada kode, aktivitas, durasi, dan pendahulu. Nah, di sini kode abjadnya sampai huruf I, A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk aktivitas, untuk kode pertama, A, perencanaan kegiatan. Yang kedua, B, pembentukan panitia. C, penggalangan dana. Dan untuk kode D, survei lokasi. Untuk kode E-nya, pembelian barang bantuan. Dan untuk kode F, persiapan logistik. Untuk kode G, distribusi bantuan. Dan untuk kode H, dokumentasi kegiatan. Untuk kode I, evaluasi dan laporan. Nah, di sini kita lihat durasinya. Untuk perencanaan kegiatannya durasi selama 2 hari. Dan pembentukan panitianya durasinya 5 hari. Untuk penggalangan dananya durasinya 5 hari. Survei lokasinya 3 hari. Pembelian barang bantuan 4 hari. Persiapan logistik 3 hari. Distribusi bantuan 2 hari. Dokumentasi kegiatan 2 hari. Evaluasi dan laporan 2 hari. Nah, di sini kita lihat pendahulu. Nah, untuk kode A-nya pendahulunya tidak ada. Untuk kode B-nya, B, pendahulunya ada A, B, B, C, D, dan C, E, F, dan G, dan H. Nah, jadi kita langsung saja baca tugas nomor 2. Dari proyek tersebut buatlah jaringan kerjanya. Oke, di sini kita akan membuat jaringan kerjanya. Oke, kita akan buat jaringan kerjanya dari daftar aktivitas. Oke, kita akan buat jaringan kerjanya. Jaringan kerjanya kita tulis di sini, contoh diagram jaringan kerja. Saya menggunakan CMP. Nah, sebelum kita masuk ke diagram jaringan kerjanya, kita narasikan proyek bakti sosial kita, yang dimana proyek bakti sosial gereja ini bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan melalui kegiatan seperti pembagian sembako, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Teman-teman, proyek ini dimulai dari tahap perencanaan, penggalangan dana, hingga pelaksanaan di lapangan. Setiap kegiatan saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan maupun paralel agar kegiatan berjalan lancar. Jadi, dengan perencanaan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, proyek ini dapat diketahui durasi total serta
jalur, strukturnya, dan tepat waktu. Gitu teman-teman. Jadi kita membuat diagram ini untuk supaya kita bisa mengetahui seberapa lama atau seberapa cepat kita bisa mengerjakan proyek tersebut. Itu teman-teman. Nah, kita langsung saja kita buat diagramnya. Oke, untuk diagramnya kita buat seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buat workflow-nya dulu. Oke, ini diagramnya kita buat workflow-nya dulu. Workflow. Oke. Nah, kita lihat workflow. Kita lihat ya teman-teman. Nah ya. Ini. Kita lihat. Untuk kode A, pendahulunya tidak ada. Jadi, kita akan tulis di sini pendahuluannya. Oke. Kita tulis di sini A untuk awalnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini juga cara mengisi diagramnya ya teman-teman ini. Nah, untuk B, pembentukan panitia, sebelum B, di pendahulunya harus selesai, gitu teman-teman. Jadi, kita buat seperti ini. Oke. Nah, baru dia akan langsung ke B. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat B-nya. Kita lihat C-nya. Penggalangan dana. Dan D-nya itu survei lokasi. Nah, jadi ketika B sudah selesai, dia akan langsung ke C dengan D. Jadi kita berarti di B-nya kita buat 2 cabang. Oke, berarti dia bercabang teman-teman. Nah, berarti untuk di sini untuk kita buat gini jadinya di sini kita isi C. Di sini untuk C dan di sini untuk D. Nah, jadi untuk ini kalau misalnya B sudah selesai, maka dia akan lanjut ke C dan D. Itu teman-teman. Terus untuk E-nya, pembelian barang bantuan. Pendahuluannya, jika C dan D telah selesai. Berarti jika C dan D telah selesai. Jadi, kita buat kayak gini teman-teman. Kita buat ini. Jadi di sini ada lagi berarti di sini E. Itu teman-teman. Baik, kalau misalnya C dan D telah selesai, maka dia akan berlanjut ke E. Gitu teman-teman. Oke, langsung E-nya sudah selesai. Kita lihat di sini F, persiapan logistik. Nah, kita lihat pendahulunya. Oke, berarti C kalau sudah selesai, berarti dia akan langsung ke F. Berarti di C ada cabangnya teman-teman. Kita buat kayak gini teman-teman. Oke, berarti di sini F. Nah, kalau C sudah selesai, dia akan langsung ke F. Nah, kita lihat yang G, distribusi bantuan. Distribusi bantuan, kita lihat pendahulunya, jika E dan F telah selesai. Jadi, untuk G, kita buatkan, kalau misalnya E dan F telah selesai, maka dia akan langsung ke G. Berarti kita buat kayak gini teman-teman. Oke, berarti gini. Maka di sini ada ini ya teman-teman, G. Kita di sini, nah G. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi selanjutnya G udah diisi. H, dokumentasi kegiatan. Kita lihat pendahulunya. Kalau pendahulunya telah selesai, maka dia akan berlanjut ke H. Berarti kita bisa gambar seperti ini.
Maka di sini ada H. Oke, hanya telah selesai. Kita lihat bagian I, evaluasi dan laporan. Berarti kita lihat pendahulunya. Kalau misalnya H telah selesai, berarti dia akan berlanjut ke I. Berarti gambarnya seperti ini. Oke, ini I. Oke, baik teman-teman. Ini untuk workflow-nya. Kita lanjut ke jaringan kerjanya. Untuk jaringan kerjanya, kita buat gambar seperti ini, teman-teman. Oke, ini lanjutannya, teman-teman. Kita buat seperti ini. Tuh. Ya. Oke, kayak gini. Oke, kita akan gambar seperti ini. Atau ini terlalu kecil ya, teman-teman. Oke, kita gambarnya di sini aja. Terlalu kecil. Terlalu kecil, kita buat seperti ini aja, teman-teman. Kita akan mengikuti contoh bagian yang di atas. Oke. Kita gambar dulu. Kita membuat kotak persegi dan di dalamnya isi 6 kolom. Gitu, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, kita udah ikuti. Kita gambar ini sesuai urutan ini juga, teman-teman. Kita gambar di sini. Jadi di sini juga. Berarti udah selesai. Berarti di sini juga ada. Supaya kita bisa melihat berapa hari kita selesai pengerjaan proyeknya. Oke, lanjut di sini. Oke, gambarnya itu sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kurang 1 ya. Oke, di sini. Oke, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lanjut, kita langsung gambar ke jaringan kerjanya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu rumusnya gimana. Kita harus tahu keterangannya gimana ya, teman-teman. Nah, oke. Keterangannya, kita bisa gambar di sini aja ya, teman-teman ya. Keterangannya. Keterangan. Nah, kita buat kayak tadi. Nah, kita buat di sini ada ES, L, LS. Di sini ada A, di sini ada T, di sini ada EF, dan di sini ada LF. Oke, kita
tulis keterangannya. Oke, kita tulis di sini teman-teman. Kita isi apa contoh. Ini itu untuk mulai awal. Mulai awal. Oke, ini untuk mulai terbaru. Mulai terbaru. Oke, mulai terbaru. Dan ini untuk EF-nya itu untuk selesai awal. Di sini untuk selesai terbaru. Dan untuk A-nya kita gini aja. Untuk A-nya itu aktivitas. Dan untuk T-nya itu adalah durasi. Durasi atau hari. Nah, ini keterangannya teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke sini. Nah, kita buat anak panah ke sana. Untuk kita lihat alurnya. Oke. Ini juga ada alurnya. Nah, ini tuh gambarnya itu sesuai dengan urutan ini. Urutan yang ini ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, lanjut teman-teman. Nah, di sini ada kita isi di sini kita isi. Nah, kita lihat contohnya teman-teman. Untuk ES-nya itu mulai awal, untuk LS itu mulai terbaru, untuk A-nya aktivitas, untuk durasinya hari, untuk durasinya 1 hari, dan untuk LF itu selesai terbaru dan EF itu selesai awal. Nah, jadi kita mengerjakan untuk bagian atasnya dulu. Nah, kita contoh, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama dulu, kita isi dulu bagian ininya untuk A. Ini tuh aktivitas durasi selama. Nah, kita lihat untuk A durasi selama 2 hari. Oke, untuk B di sini B durasi selama 2 hari. Dan untuk C selama 5 hari. Untuk D selama 3 hari. Di sini D ya teman-teman. Selama 3 hari. Untuk sini selama 4 hari. Untuk F-nya selama 3 hari. Untuk G-nya durasinya 2 hari. Oke. 2 hari. Untuk H-nya juga 2 hari. Untuk I-nya juga 2 hari. Nah, teman-teman. Nah, ini kan sudah terisi teman-teman ya. Ini durasi. Nah, yang ini durasi, yang ini aktivitas. Jadi,
Kita langsung lihat di sini juga teman-teman untuk aktivitasnya. Nah, selama aktivitas untuk A, perencanaan kegiatan atau pendahulu itu belum ada. Jadi kita isi di sini yaitu 0 karena belum mulai. Jadi di sini ada rumusnya yaitu ES mulai awal. Berarti mulai awalnya 0. Nah, di sini ada mulai awalnya itu ES-nya itu mulai awal, berarti mulai awal untuk A-nya itu 0. Belum ada, teman-teman. Lanjut. Lanjut, teman-teman. Nah, sebelum kita yang pertama dulu, kita harus isi yang bagian atas dulu. Bagian atasnya dulu. Yang ininya dulu, teman-teman. Ini. Bagian atasnya dulu. Kotak yang bagian atasnya dulu. Nah, cara menghitungnya kita tambah. Nah, 0 ditambah 2. 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 yaitu 0. Kita isi bagian atas. 0 ditambah 2 itu berarti 2. Berarti kita isi di sini itu 2. Kenapa? Karena selesai. Kegiatan awal selama 2 hari. Setelah selesai. Nah, lanjut ke aktivitas B. Nah, aktivitas B untuk mencari selesainya di sini, kita ambil 2 hari yang telah selesai, kita tambahin. 2 tambah 2 berarti 4. Nah, ini untuk mencari berapa hari kita mengerjakan proyek tersebut. Nah, jadi di sini ada pembagian lagi. Nah, 2 ditambah 2, 4. Nah, jadi untuk mengerjakan kita langsung lihat di sini. Yang kedua, yang ke D selama 3 hari. Oke, berarti kita isi di sini 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, sama dengan 7, teman-teman. Oke, jadi di sini kita juga isi di sini 4 juga. 4. Kita ikut berapa yang telah selesai ditambah sama berapa hari yang telah selesai. Misalnya 4 hari dari pengerjaan pengerjaan B selesainya 2 hari ditambah hari sebelumnya, berarti 2 tambah 2, 4. Jadi 4 ini kita turunkan di sini juga, teman-teman. 4 hari ditambah 5. 5 hari dari pengerjaan si C. Jadi 5 tambah 4, 9. Nah, jadi untuk masuk ke E, dia harus kegiatan D dan C harus selesai, dan kalau sudah selesai dia akan ke E. Nah, supaya kita mengisi ini, teman-teman, kita harus cari yang terbesarnya, teman-teman, atau yang paling lama pengerjaannya. Jadi yang paling besar di sini yaitu 9, 7 dan 9-nya itu berarti yang paling besar itu 9. Jadi kita isi di sini itu 9, teman-teman. Oke, dan di sini juga kita isi 9. Oke, 9. 9 ditambah 3 sama dengan 13. 9 ditambah 3 itu 12. Sorry, teman-teman, nggak fokus. Oke, 9 ditambah 3, 12. Kita isi di sini 12. Jadi, di sini 9 ditambah 4 sama dengan 13. Oke, berarti kita isi di sini 13. 9 ditambah 4, 13. Lanjut. Nah, setelah kegiatan E telah selesai, dia akan langsung setelah kegiatan E selesai, berarti dia akan langsung ke F, ke G.
Nah, kita lihat di sini F-nya 9 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, kita lihat persiapan logistik berdurasi selama 3 hari. Nah, jika F, kita lihat ke F. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini juga kita tambah. Di sini kita isi yang paling lama 12 dan 13. Berarti kita isi untuk E dan F-nya itu yang paling lama itu 13. Berarti kita isi di sini 13. Berarti 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, jadi kita lanjut ke sini 15. Kita isi di sini 15 ditambah 2 sama dengan 7. 15 ditambah 2 sama dengan 7. 15 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 15 ditambah 2 sama dengan 17. Kurang jelas teman-teman. Oke, kita isi di sini 17. 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi kita isi di bagian ini itu 17. 17 ditambah 2 yaitu 19. Berarti 19. Nah, jadi lama pengerjaan di sini itu 19 hari. 19 hari pengerjaan, teman-teman. Jadi, kita lanjut untuk menghitung untuk cari critical path-nya atau cari jalur kritisnya itu kita kurangin hari. Nah, tadi kan kita mulai dari kiri ke kanan. Jadi sekarang dari kanan ke kiri. Jadi kita hitung dari awal. Nah, 19 hari dikurang 2. Jadi di sini 17. Oke, 17 dikurang 2 sama dengan 15. 15 dikurang 2. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Gitu teman-teman. Jadi kita isi di sini juga 13. 13 dikurang 3 sama dengan 10. 13 dikurang 4 yaitu 9. Jadi 10 untuk masuk ke C, dia harus cari yang terkecil. Jadi di sini kita lihat 10 dan 9, yang paling kecilnya itu 9. Jadi kita bisa isi di bagian D dan C-nya itu 9. Oke. 9. Jadi kita lanjut. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Begitu juga di sini. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi kita lihat bagian yang terkecil. Yang paling kecil di sini yaitu 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 4 dan 6 yang paling kecil yaitu 4. Berarti kita bisa ditulis di sini bagian B-nya itu 4. Oke, bagian 4. Terus lanjut 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan jalur kritisnya, kita lihat angka yang sama dari sini. Kita akan menentukan angka yang sama di sini. Nah, jadi angka yang sama di sini kita kasih warna itu. Nah, kita kasih warna, kita tandai untuk menentukan jalur kritisnya. Ini
ini, terus ini beda teman-teman, 13 sama 12 beda. Ini 13, 9 ini juga, terus ini juga teman-teman, dan ini. Jadi critical path-nya itu atau jalur kritisnya itu teman-teman. Oke, jalur kritisnya di sini, jalur kritisnya adalah yang pertama A, B, C, E, G, H, dan I. Nah, dan I. Oke. Untuk jalur kritisnya itu yang ini teman-teman. Itu teman-teman. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.